Halo guys, kembali lagi dengan gue Iza. Kali ini gue akan membahas tentang sebuah film berjudul 127 Hours yang dirilis pada tahun 2010. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang pria yang terjebak di celah bukit bebatuan yang sangat dalam. Sebelum film ini dimulai, gue ingin mendoakan semoga segala urusan kita dilancarkan dan rezeki kita selalu berlimpah setiap harinya. Amin. Oke, kita mulai aja ceritanya. Cerita ini berawal dengan seorang pria bernama Aaron Ralston yang sedang bersepeda menuju Blue John Canyon di Utah. Di perjalanan, dia mengabadikan momen-momennya menggunakan sebuah handycam dan kamera kecil. Bahkan ketika jatuh pun, dia sempat foto-foto dulu. Kemudian sampailah ia di tempat tujuannya. Di sana banyak sekali bukit-bukit bebatuan yang ada sejauh mata memandang. Ketika Aaron sedang melanjutkan perjalanan, ia melihat dua orang wanita sedang menyusuri jalan setapak. Aaron pun datang dan bertanya, apakah mereka menuju Blue John? Mereka menjawab tidak. Kami ingin pergi ke Gubah, sebuah tempat dengan pemandangan yang menarik para wisatawan. Tapi ternyata dua wanita itu tersesat. Aaron kemudian menawarkan bantuan untuk membawa mereka ke sana sebagai pemandu. Kedua wanita itu bernama Megan dan Christy. Mereka setuju dan Aaron pun memandu mereka. Ketika sudah sampai ke rute yang benar, Aaron menawarkan jika ia ingin mengantarkan mereka ke sana dengan rute yang berbeda. Rute yang lebih seru dan menyenangkan. Kedua wanita ini pun setuju walau ragu-ragu. Scene berpindah ketika mereka sedang berada di antara bebatuan untuk menyeberang. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Aaron jatuh dan mereka pun panik. Tapi rupanya Aaron sengaja jatuh karena di bawah mereka ada sebuah sungai kecil yang indah dengan air yang berwarna biru. Aaron pun mengajak mereka untuk ikut terjun juga menikmati segarnya sungai tersebut. Satu persatu mereka memberanikan diri untuk terjun dan mereka menikmati segarnya air di sungai kecil itu. Mereka bersenang-senang sambil merekam lompatan-lompatan yang mereka lakukan. Setelah puas bersenang-senang, mereka pun melanjutkan perjalanan dan berpisah menuju tujuan masing-masing. Tapi Christy dan Megan mengundang Aaron untuk datang ke pesta mereka beberapa hari lagi. Aaron kembali menyusuri jalan sambil mendengarkan musik dari earphone-nya dan masuk ke sela-sela bebatuan sambil mengabadikan momen-momennya di sana. Aaron terlihat sangat terbiasa melewati sela-sela batu tersebut. Dia memanjat, turun, dan terus menelusuri jalan yang ada di depannya. Namun ketika dia ingin turun dari sela-sela batu, secara tidak sengaja, batu tempat tangan Aaron berpegang jatuh dan membuat Aaron terpeleset. Aaron selamat tapi naasnya batu tersebut jatuh menimpa tangan Aaron dan membuat tangannya terjepit di celah bebatuan. Film pun benar-benar dimulai. Aaron terkejut dan terdiam, menyadari tangannya terjepit dan tidak bisa ditarik. Aaron berusaha membuat batu tersebut bergeser. Dia mencoba segala cara, mulai dari menendang hingga mendorong pakai badannya. Tapi apalah daya, batu itu tidak bergerak sedikit pun. Sadar dengan kondisinya, Aaron panik dan ia mulai minum banyak air putih untuk menenangkan diri. Aaron melepaskan jam tangannya menggunakan mulut. Jam menunjukkan pukul 3:14 pada saat itu. Aaron kemudian berteriak, memanggil Megan dan Christy. Namun, tak ada yang mendengarnya, karena dia jatuh terlalu dalam di antara celah bebatuan tersebut. Aaron mulai beradaptasi dengan situasinya. Dia mengeluarkan semua alat yang kira-kira berguna untuk mengeluarkannya dari situasi tersebut. Di antara semua perlengkapan itu, Aaron mengambil sebuah alat serbaguna yang ada di pisaunya. Dia mencoba mengikis batu yang ada di dekat tangannya dengan harapan batu itu akan bergeser karena terkikis. Tak terasa, sudah 1 jam Aaron di sana mengikis batu itu. Tangannya mulai kebas. Kemudian tak sengaja dia menjatuhkan pisau itu. Dia mencoba menggapainya dengan kaki namun tak sampai. Beruntungnya ada sebuah ranting kayu yang bisa dia gunakan untuk meraih pisau itu. Dan akhirnya dia pun mendapatkan kembali pisaunya. Malam pun tiba. Aaron masih berusaha mengikis batu itu dengan pisaunya yang telah tumpul. Jam telah menunjukkan pukul 11:59. Waktunya Aaron untuk minum. Dia mencoba menghemat persediaan airnya dengan minum hanya beberapa jam sekali. Setelah beristirahat sebentar,
Aaron kembali mencoba mengikis batu itu hingga pergi menjelang. Namun masih belum ada perubahan yang berarti. Pada saat itu Aaron teringat akan kenangan masa kecilnya bersama sang ayah ketika pertama kali pergi ke Grand Canyon. Setelah beberapa saat, Aaron terpikir untuk membuat sebuah video tentang dirinya dan menceritakan kejadian yang menimpanya, kemudian apa saja yang dimilikinya saat itu. Tiba-tiba pasir berjatuhan dari atas canyon. Aaron mengira bahwa ada orang di atas sana. Dia pun berteriak sekuat-kuatnya mengatakan bahwa dia ada di sana. Namun, tak ada seorang pun yang menjawab. Malam hari tiba lagi, yang artinya sudah lebih dari 24 jam dia terjebak di sana. Pada malam itu, Aaron mulai membayangkan tentang dia yang menghadiri pesta Christy dan Megan. Setelah kembali sadar, dia meminum air. Melihat persediaan airnya menipis, dia pun memakan satu lensa kontaknya. Pada pagi harinya, Aaron terlihat lebih bersemangat. Dia membuat sebuah simpul tali untuk mengikat batu itu. Segala cara dilakukannya, namun batu itu masih tidak bergerak. Kemudian ia merekam dirinya lagi, berbicara tentang apa yang harus dimilikinya agar ia bisa mengangkat batu itu. Airnya yang sisa 150 mili, dan dia yang harus pipis di sebuah botol. Aaron mulai berpikir bahwa ia tidak akan bisa mengikis batu itu menggunakan pisau. Jadi, dengan sisa kekuatan yang ada, ia mengikat tangannya dan bersiap untuk memotongnya. Namun, pisau itu sudah terlalu tumpul, sehingga tidak bisa memotongnya. Setelah beristirahat sebentar, Aaron mengambil botolnya untuk minum. Ketika dia ingin memakan lensa kontaknya lagi, tanpa sengaja, botol minumannya pun tumpah dan hanya menyisakan sedikit air. Aaron kembali terbayang, jika saja ia bisa ikut ke pesta yang diadakan Christy dan Megan. Namun, tiba-tiba, ia dikejutkan dengan badai yang terjadi. Ia pun langsung gercep mengambil botol air untuk mengisi persediaannya lagi. Namun, masalah baru muncul. Air hujan mulai mengalir menuju ke tempat Aaron tersangkut. Perlahan-lahan, air memenuhi tempat itu hingga air pun sampai ke leher Aaron. Karena dia merasa akan tenggelam, Aaron pun kembali menyelam untuk menarik tangannya dengan harapan air akan membantunya untuk mengangkat batu itu. Rupanya tanpa disangka, tangan Aaron terlepas dan ia pun segera lari menuju mobilnya. Setelah sampai, dia langsung mengemudikan mobilnya menuju sebuah rumah yang rupanya itu adalah sebuah rumah seorang wanita yang entah siapa. Aaron mencoba menjelaskan yang terjadi, namun wanita itu tampak tidak peduli dan menutup pintunya. Tapi, rupanya, semua kejadian itu adalah Aaron yang sedang bermimpi. Hari pun berganti ke hari Selasa. Pagi diawali dengan Aaron yang mulai berhalusinasi bahwa ia sedang di acara talk show. Dia berbicara dengan dirinya sendiri tentang keegoisannya. Dia tidak mengatakan pada siapapun dia akan pergi kemana, sehingga tidak ada yang mengetahui ada di mana dirinya sekarang. Di sini sangat terlihat jelas, dia sangat menyesal. Dan ketika ia tidak mengangkat telepon ibunya sebelum dia berangkat. Beberapa saat kemudian, Aaron pun kembali sadar. Dia mencoba minum dari persediaannya yang cuma sisa beberapa tetes air lagi. Setelah itu, Aaron mencoba menenangkan jantungnya dan menancapkan pisau ke tangannya. Darah pun keluar walau tak banyak. Dia mencoba menjilat darahnya sendiri. Hari telah berganti. Aaron mencoba minum dari wadah tempat dia pipis. Reaksi awalnya seperti kita duga, jijik. Namun, tak ada pilihan lain. Berjam-jam setelahnya, Aaron merasa putus asa. Dia hanya diam, tak bergerak, dengan lalat yang mulai mendatanginya. Aaron mulai berhalusinasi tentang seorang wanita yang meninggalkannya, sedikit tentang masa kecilnya, dan seorang pria yang dipanggilnya Blue John. Di sini juga dia mulai berbicara bahwa wanita yang sering ada dalam bayangan dan ingatannya adalah Rana, yang sepertinya merupakan mantan pacarnya. Pada pagi itu, nampak jelas keputusasaan di matanya.
tentang semua yang telah dilaluinya, dan tentang batu itu yang telah menunggunya selama miliaran tahun untuk jatuh menimpanya. Setiap menit yang ada di hidupnya menuntunnya untuk ke batu itu. Setelah kembali sadar, Aaron meneguhkan hatinya untuk keluar dari tempat itu. Dia sengaja mematahkan lengannya agar lebih mudah dipotong. Aaron melanjutkannya dengan menyayat lengannya sedikit demi sedikit menggunakan pisau tumpul itu sambil berusaha untuk tidak pingsan. Terlihat jelas rasa sakit dan penderitaan yang ia alami dan rasakan. Tapi, mati di sana tentunya lebih buruk daripada kehilangan sebuah lengan. Dia melanjutkan terus usahanya hingga pada akhirnya antara percaya dan tidak percaya, dia bisa lepas dari batu itu setelah 5 hari lebih tersangkut di sana. Aaron pun membalut lukanya dengan alat seadanya dan segera pergi dari tempat itu. Tapi tak lupa pula foto-foto dulu. Dia berjalan menyusuri sempitnya celah bebatuan dan sampailah ia di sebuah tebing yang curam. Syukurlah di tebing itu terdapat penyangkut untuk mengaitkan talinya. Aaron sangat senang dan langsung bergegas turun menuju genangan air yang ada di bawahnya. Dengan hati-hati dia turun, dan ketika sampai, dia langsung menceburkan dirinya ke dalam genangan air itu sambil meminum airnya hingga rasa hausnya menghilang. Setelah puas, Aaron kembali melanjutkan langkahnya untuk pulang sambil menahan rasa sakit di tangannya. Beruntungnya Aaron, ketika dia mulai kelelahan dan pucat akibat kehilangan banyak darah, dia melihat 3 orang pengunjung yang sedang melakukan perjalanan juga. Dia pun langsung berteriak minta tolong dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Para pengunjung langsung memberikan bantuan. Pengunjung-pengunjung lain pun datang memberikan minuman. Hingga sebuah helikopter datang untuk membawa dan menyelamatkannya setelah 5 hari 7 jam terjebak di sana. Waktu pun berlalu. 3 tahun kemudian, Aaron bertemu dengan istrinya Jessica. Anaknya Leo lahir pada tahun 2010. Aaron masih melanjutkan hobinya untuk mendaki. Tapi sekarang, dia selalu meninggalkan pesan tentang kemana ia akan pergi. Film pun selesai. Menurut gua, film ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang kita rasakan, sekecil apapun itu. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai selesai. Gue Iza, sampai jumpa lagi. Bye-bye.